Kami mendengar bahwa sebelum pemecatan tanggal 16 itu ada yang mencoba untuk menyampaikan bahwa Sekjen PDI Perjuangan untuk mundur gitu loh, dan minta supaya Presiden Jokowi ini tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Kami mendapat informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ini ditarget untuk ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung ya. Kami melihat dari peristiwa sejak pemecatan, kemudian ketika KPK yang baru ini dilantik, kalau saya sebut itu KPK edisi Jokowi. Tapi kan kita sudah memberikan keputusan kan. Jadi ya ini yang mau kita sampaikan kepada seluruh kader, simpatisan, keluarga besar PDI Perjuangan. Ya kalau orang yang sudah dipecat nggak usah didengar lagi. Perlu diketahui oleh Bung Jai bahwa PDI Perjuangan, kader-kader di tingkatan PAC, ranting itu sudah melakukan cap jempol darah. PDI Perjuangan siaga satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Jai Akbar di program Bicara. Saat ini saya sedang berada di kantor DPP PDI Perjuangan, ditemani oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Bang Roni Talapesi. Izin Ketua. Sehat, Bang Jai. Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi. Lama banget gak ketemu, Abang. Katanya hari-hari ini makin sibuk aja nih, Bang. Ya sudah kewajiban kan? Iya. Dulu kita ketemu dulu waktu kasus itu ya, Sambo Baradae ya. Baradae. Jadi muncul di Bang Roni narasi. ini adalah pengacara untuk Baradae ya, teman-teman ya. Mungkin ngerimain lagi sedikit ya terkait dengan apa kemarin ya. Belum lama ini KPK menetapkan Pak Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kalau dari DPP sendiri merespon konferensi pers, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan penetapan tersangka itu seperti apa sih, Bang Roni? Ya, kalau kami dari DPP PDI Perjuangan, ya bidang hukum ya, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum, tentunya melihat bahwa sejak awal proses ini, proses yang sebenarnya nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kita mengetahui ya pada tahun 2020, pada kasus ini pertama kali muncul, itu juga pun kami melihat ada tendensi politik. Karena mencoba untuk memframing pada PDI Perjuangan lah. Ada upaya-upaya bahwa PDI Perjuangan ini dalam proses kasus-kasus korupsi ya. Karena beberapa catatan kami ada di 2015 pada saat Kongres terjadi OTT, dan juga pada Kongres 2019. Jadi banyak yang kami melihat bahwa ini adalah bagian operasi untuk mentarget PDI Perjuangan. Nah, apa yang disampaikan selama ini kita mengikuti ya. Komisioner yang lama pernah sampaikan bahwa sudah 1 minggu, dalam jangka waktu 1 minggu 7 hari akan segera menangkap Harun Masiku. Ternyata tidak. Kemudian juga menyampaikan bahwa ada bukti baru. Ternyata juga prosesnya sempat berhenti. Nah ini kan yang kami melihat bahwa keanehan ya. Sejak 2020 kemudian ketika Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto menyampaikan kritik terhadap mantan Presiden Jokowi ya, akibat cawe-cawe terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian kritik terhadap apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dengan keluarganya, dan kita lihat bagaimana terakhir di proses pilkada juga kami melihat masih ada cawe-cawe dari mantan Presiden Jokowi. Tentunya ketika Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto menyampaikan kritik tersebut, maka kasus Harun Masiku ini akan naik lagi. Kemudian dalam catatan kami bahwa ada terakhir ini sprindik baru lagi yang keluar tanggal 23 Desember 2024. Jadi catatan kami udah ada 4 sprindik nih yang dipakai ini. Sprindik 2020, kemudian sprindik 2020 itu kan sudah diuji di persidangan, sudah ingkrah, dan tidak ada satupun bukti dari para terdakwa dalam putusan itu ada kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Karena fakta persidangan, uang itu bukan dari Mas Hasto Kristianto. Itu uang dari Harun Masiku. Itu sudah fakta persidangan dan sudah menjadi putusan yang sudah ingkrah. Kalau ada bahasa memerintahkan, mengondisikan. Tidak ada. Karena itu kan semua diuji, terbuka secara umum, dan di bawah sumpah,
hakim kan ada 3 orang, ada jaksa penuntut umum dan juga ada publik yang saat itu ikut mengawasi. Nah kemudian yang kami heran ini kan ketika tiba-tiba ada sprindik lagi baru 3 Desember 2024. Kami coba kaitkan bahwa PDI Perjuangan pada awal Desember, tanggal 4 Desember 2024, kami akan mengeluarkan keputusan untuk mengevaluasi, memberikan keputusan terhadap kader-kader yang tidak menjalankan cita-cita partai, tidak menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, yaitu melakukan keputusan terkait dengan disiplin anggota partai. Dari keputusan tersebut, tanggal 4 Desember kami sempat menyampaikan bahwa nanti kita akan sampaikan itu tanggal 17 Desember kan. Nah, dalam perjalanan ketika 4 Desember kami belum sampaikan kepada publik, itu banyak sekali tekanan. Bung Jaya bisa lihat bagaimana di sosial media menyerang PDI Perjuangan, mendeskripsikan PDI Perjuangan, itu sangat masif ya. Kemudian menyerang personal-personal dari kader-kader kami, dan kami melihat bahwa ini bagian dari operasi. Kemudian kita lihat banyaknya spanduk-spanduk di jalan yang menyampaikan bahwa partai ilegal gitu loh. Kemudian ada gugatan terhadap SKDPP partai, yang dimana SKDPP partai itu kader-kader yang coba menggugat, kami kan tanya alasannya apa, ternyata dijebak. Mereka itu diminta untuk tanda tangan untuk mendukung demokrasi. Ternyata tanda tangan itu dipakai untuk menggugat partai. Itu ada 5 gugatan dan mereka langsung cabut secara sadar gitu loh. Langsung mencabut. Jadi inilah yang Ibu sampaikan bahwa ada yang mencoba untuk mengaut-aut partai. Mengaut-aut partai. Nah, Dan puncaknya ketika tanggal 16 Desember Sekjen PDI Perjuangan ya, kami DPP PDI Perjuangan melalui bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun mengumumkan pemecatan mantan Presiden Pak Jokowi, kemudian Gibran dan juga Bobi dan kader-kader yang lainnya. Nah menurut kami itu hal yang biasa, kan dalam setiap partai ketika ada yang tidak menjalankan visi misi partai sudah melenceng dan juga pun tidak sesuai lagi, ya tentunya ada sanksi organisasi kan. Ya, tapi kami mendengar bahwa sebelum pemecatan tanggal 16 itu ada yang mencoba untuk menyampaikan bahwa Sekjen PDI Perjuangan untuk mundur gitu loh, dan minta supaya Presiden Jokowi ini tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Tapi kan kita sudah memberikan keputusan kan. Jadi ya ini yang mau kita sampaikan kepada seluruh kader, simpatisan, keluarga besar PDI Perjuangan. Ya kalau orang yang sudah dipecat nggak usah didengar lagi. udah nggak usah. Ketua, sebelum masuk ke situ tadi menarik itu, yang soal tadi ada serangan-serangan ke PDI Perjuangan dalam bentuk gugatan maupun dalam media sosial itu. PDI Perjuangan udah sampai pada kesimpulan bahwa serangan ini diorkestrasi. Diorkestrasi, tentunya ini kan terorganisir. Bagaimana kami melihat bahwa spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan-jalan protokoler Jakarta gitu loh. Tidak hanya di Jakarta, tapi di Bandung. Itu jalan-jalan utama yang kami sebut itu bahwa itu adalah harusnya itu ring 2 ya, mungkin jalur-jalur utama ya, di Kuningan, di Mampang. Dan menurut kami itu kalau tidak diorganisir, menurut kami. Tapi udah sampai kesimpulan siapa yang mengorkestrasikan itu, Ketua? Kami sudah melaporkan kepada kepolisian bahwa kami PDI Perjuangan yakin dengan sesuai keyakinan kami bahwa kami menempuh jalan hukum ya. Kami sudah melaporkan kepada kepolisian, sampai saat ini belum ada. Tapi ada kaitannya sama itu nggak, Jokowi gitu? Ya kalau dikait-kaitkan kan prosesnya tanggal 4 Desember, kemudian tanggal 16 dipecat, kemudian rame kan. Saya pikir publik bisa melihat itu ya, kaitannya. Ya. Menalarkan itu. Nah, memang gini ya, oke lah. Jokowi dan keluarganya adalah sudah dianggap tidak sejalan dengan cita-cita partai, ada ART partai, visi misi partai. Tapi mungkin kan orang juga berpikir bahwa ini presiden loh, tapi mungkin juga ada jasanya juga buat partai ini. Iya, sebenarnya kan pelanggaran ini ketika kami melihat ketika beliau masih menjabat aktif kan. Tetapi kami dalam hal ini PDI Perjuangan, prosesnya itu beliau ketika masih presiden kita menjaga marwah. Ketika beliau sebagai presiden ya. Tapi ketika beliau sudah tidak jadi presiden, ya itu sudah kembali menjadi warga negara Indonesia, dan ya kami berlakukan
sama seperti yang lainnya juga kok. Itu hal yang biasa, Bung, Iya, di dalam partai dan saya pikir lumrah ya. Nah, kaitannya dengan KPK ini kan kami melihat ya bahwa ini keanehan saja. Jadi ketika ada komisioner yang baru dilantik, baru dilantik, tiba-tiba mengumumkan tersangka Mas Hasto. Nah, ini yang kami melihat dari peristiwa sejak pemecatan, kemudian ketika KPK yang baru ini dilantik, kalau saya sebut itu KPK edisi Jokowi. Dan itu relate ya, maksudnya dalam akhirnya kesimpulan PDI Perjuangan bahwa itu relate ya antara Relate, pemecatan dengan ya. penersangkaan itu ya. Relate sekali. Relate sekali ya, Iya. betul. Nah, ada juga yang menganggap begini, Ketua. Ini masih dalam konteks penersangkaan itu ya. Dari kemarin juga sempat ramai juga tuh. Ex kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon bilang bahwa sebetulnya Pak Jokowi loh yang ngelindungin Mas Hasto gitu. Dan dia juga mengklaim bahwa saya juga udah pernah ngomong ke Mas Hasto bahwa Pak Jokowi loh ya yang melindungi Anda Mas gitu loh. Karena selama pemerintahan Jokowi Mas Hasto nggak ditersangkakan gitu. Saya kenapa bilang KPK edisi Jokowi ini? Karena saya berkeyakinan bahwa KPK yang sekarang ini, komisioner ini tidak akan menindaklanjuti laporan dari Ubedillah. Oh ini. Ya, dan laporan yang lainnya terkait dengan korupsi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak-anak mantan Presiden Joko Widodo. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat ya, banyak sudah ada laporan ke KPK, tapi sampai saat ini kan belum tidak ditindaklanjuti gitu loh. Dan baru-baru ini kan banyak terjadi kritik dari lembaga luar ya yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu tokoh terkorup. Ini sebenarnya adalah kritik yang pedas ya. Oh ya, maksudnya yang OCCRP itu ya? OCCRP. OCCRP itu ya. Ini adalah, gimana tuh PDI Perjuangan melihat itu? Iya, ini adalah kritik yang pedas kepada penegak hukum kita, terutama kepada KPK. Karena sampai lembaga independen, jurnalis independen melakukan investigasi, kemudian menyampaikan kepada publik, dan ya ini adalah tamparan yang keras buat kita ya, terutama buat penegak hukum itu. Ya kita tahu bahwa sudah ada laporan, sudah menjadi pembicaraan di ruang publik terkait dengan KKN-nya keluarganya Jokowi. Dan korupsi ini kan tidak hanya bicara soal uang saja, tapi kekuasaan itu disalahpergunakan, itu juga bisa disampaikan sebagai korupsi atau kolusi, nepotisme. Sebenarnya kita tidak boleh naif melihat hal ini, dan ini harusnya, ayo penegak hukum berlaku adil juga gitu. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa jangan sampai KPK saat ini itu adalah tebang pilih. KPK yang diremot dari luar untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan perlu diingat bahwa KPK yang saat ini adalah KPK di mana panselnya adalah di eranya Iya. eranya Jadi walaupun udah Pak Jokowi, iya di eranya warisannya, warisannya. Iya. Menurut saya ini penegakan hukum yang seperti ini yang menurut ya tidak baik ya. Dan juga seperti kemarin terjadi penggeledahan. Penggeledahan yang dimana mengambil flash disk. Kami bertanya-tanya juga flash disk itu punya siapa? Apakah flash disk itu aman ketika KPK memegang? Kami khawatir bahwa nanti akan ya bisa aja kan flash disk itu nanti diisi dengan hal-hal seperti apa. Nah, itu yang kami harus sampaikan kepada publik. Di rekayasa gitu ya, Bang? Ya, kami berharap Kekhawatirannya jangan ada rekayasa hukum gitu loh. Dan ada buku kecil catatan, dan kalau kemarin kan kita melihat bahwa sampai mengerahkan banyak penyidik KPK, polisi bersenjata, kemudian keluar dengan berkoper-koper hanya untuk flash disk dan buku ya. Menurut saya juga itu aneh. Tapi saya yakin bahwa di KPK masih banyak penyidik juga yang
bekerja dengan nurani dan bekerja dengan baik ya. Karena aneh ketika Pak Sekjen ditetapkan tersangka baru diperiksa lagi saksi-saksinya dengan sprindik yang baru. Logika sederhana saya sebagai praktisi hukum juga, harusnya kan periksa dulu saksi, baru sprindik, baru ada penetapan tersangka gitu loh. Terus kalau dibilang ada alat bukti yang baru, nah alat bukti yang baru ini kan harus dulu digali dulu kan. Nah hal seperti ini yang tentunya kami melihat bahwa ada keanehan dan ini lebih nuansanya lebih politis. Dan juga pun kami mendapat informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto ini ditarget untuk ditahan sebelum Kongres PD Perjuangan yang akan berlangsung ya. Objektifnya apa Bang? Kenapa Mas Hasto ditarget? Kan maksudnya ini kan partai dengan sejarah yang panjang, punya independensi yang kuat, kadernya juga sangat ideologis. Iya. Ini kalau saya lihat ini kan tujuannya untuk mengganggu konsolidasi partai. Dalam waktu dekat ini kan kita menghadapi HUT partai yang besok HUT partai. Kemudian ada beberapa agenda-agenda internal partai politik. Dan ini tentunya ini tujuannya untuk mengganggu, apalagi sekarang kita sedang menghadapi Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali gugatan kami, permohonan kami di Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan cawe-cawe Jokowi seperti di Sumut, di Jawa Tengah itu kan. Nah ini yang kami melihat bahwa ini adalah dugaan untuk mengganggu konsolidasi kami. Tapi sekali lagi bahwa PD Perjuangan, seluruh keluarga besar PD Perjuangan, simpatisan kami semuanya solid di bawah perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Bang, kalau analis para pengamat salah satu alasan momentum pemecatan Jokowi itu dilakukan setelah pilkada kan karena tidak ada agenda politik yang relatif akan terjadi dalam waktu dekat ya. Pilkada mungkin akan ada 2029, Pilpres Pileg 2029 nanti. Dan di luar itu juga sebagian pengamat juga menganggap bahwa Jokowi ini kalau tidak diumumkan secara resmi untuk dipecat berpotensi juga untuk ikut cawe-cawe dalam Kongres nanti, entah mempengaruhi hasil Kongres atau bahkan dia sendiri ingin mengambil alih partai gitu. Sejauh apa Bang istilahnya PD Perjuangan menyikapi isu-isu yang pasti juga sudah sampai ke DPP ya, isu-isu semacam itu? Ya kalau dari kami tentunya kan saat ini kami fokus dengan hukum ya, agenda-agenda partai dan juga sekarang kan kita sedang menghadapi bagaimana kita dipanggil oleh para penegak hukum dan kita siap. Dan kaitannya dengan Pak Jokowi sebenarnya sudah final ya, sudah dipecat gitu loh. Apalagi mau kita bahas. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Ketua. Perjuangan apa yang akan dilakukan oleh partai terkait dengan kasus penersangkaan ini? Yang kita dengar-dengar kan ada kartu truf yang akan dikeluarkan terkait dengan Jokowi. Kalau kami sih fokus kepada masalah hukum dulu ya. Kita hadapi dan kami sangat percaya Satyam Eva Jayate bahwa akhirnya kebenaran yang akan menang dan segala proses ini kami siapkan. Tim pengacara dari daerah DPC mengirimkan perwakilan dan teman-teman juga di daerah juga mengadakan mimbar-mimbar demokrasi dan tim-tim hukum akan mengedukasi kepada masyarakat melihat situasi yang saat ini ya. Dan tentunya dalam menghadapi proses hukum ini kita ada upaya-upaya hukum yang kita persiapkan. Ya salah satunya tentang pengambilan flash disk yang kami khawatir flash disk itu diambil tapi kami tidak bisa melihat isinya apa. Kami khawatir nanti di tempat lain atau dia diduga untuk diisi dengan hal yang lain atau bisa merekayasa bukti. Tentunya kita akan laporkan ke Dewas salah satu upaya hukum dan beberapa upaya hukum yang akan kita lakukan. Dan terkait dengan hal-hal yang lain tentunya itu adalah bagian dari rahasia negara. Dan itu saya belum bisa sampaikan. Ada pesan nggak dari Ibu Ketua Umum kepada seluruh kader menyikapi ya situasi ini? Ya, PD Perjuangan tetap solid dan kami fokus kepada agenda-agenda partai yang akan berlangsung sampai pada Kongres. Bahwa pada saat ini PD Perjuangan kami sudah siap dalam situasi apapun. Perlu diketahui oleh Bung Jai bahwa
PD Perjuangan, kader-kader di tingkatan PAC, ranting itu sudah melakukan cap jempol darah. Ya, ini suasana seperti nantinya kayaknya seperti 96. Tapi kami tidak mau itu terjadi. PD Perjuangan siaga 1. Siaga 1 ya? Iya, siaga 1. Dan Itu instruksi langsung Bu Ketum? itu adalah respon dari ya? kader-kader yang ada di bawah. Gitu. Siap. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Bung Roni Talapesi. Sampai jumpa lagi di program bicara selanjutnya. Bung, Terima kasih, Bung Jaya. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan ya.